Jadi untuk pertemuan malam ini tuh kita bakalan belajar mengenai laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan kan ada 5 tuh. Pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, 3 laporan neraca, 4-nya laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kelima elemen laporan tersebut kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, untuk malam ini kita bakalan mempelajari mengenai teori dari laporan laba rugi dulu, karena laporan laba rugi itu laporan yang paling awal kita susun. Ya, ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan kayak gini, bisa kelihatan ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan aja langsung, jangan sungkan untuk bertanya, karena kalau misalkan ketika kita nggak paham, kitanya nggak nanya, bakalan repot. Oke, kita mulai. Dimulai dari pengertian ya. Pengertian laporan laba rugi. Di sini kalau misalkan kita akan mempelajari sesuatu, kita itu wajib tahu dulu makna dari sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sampai kita ngerjakan sesuatu tapi kita nggak tahu tujuannya buat apa, kita nggak tahu fungsinya untuk apa, kita cuma ngerjain aja. Jangan sampai kayak gitu. Nah, sekarang saya mau minta tolong untuk pengertian. Saya meminta tolong Nada Yolan buat bacain pengertian laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Oke, mantap. Terima kasih, Nada. Ya, Kak. Nah, menurut Profesor Dr. Zaki Bariduan, laporan laba rugi itu adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya-biaya itu merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Ya, jadi dari laporan laba rugi itu kita dapat melihat laba dan ruginya perusahaan kita per satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu sering kita ulang-ulang bahwa bisa sebulan, bisa triwulan, bisa per semester, bisa per tahun. Tergantung kebijakan perusahaannya mau pakai periode berapa lama. Nah, kemudian ada 2 akun yang terlibat atau 2 kelompok akun yang terlibat dalam laporan keuangan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan beban. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, otomatis hasilnya laba. Ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, itu hasilnya rugi. Nah, kalau rugi nanti laba dan rugi itu mempengaruhinya kemana? Ke penambahan dan pengurangan modal. Jika laba yang terjadi, maka modal kita akan bertambah. Modal awalnya bakalan bertambah. Sedangkan rugi, modal akhir kita bakalan sedikit. Dalam artian yang mengurangi modal awal. Modal awal dikurangi rugi. Modal akhirnya bakalan lebih sedikit ketika kita mengalami kerugian. Selanjutnya, di sini ada fungsi laporan rugi laba atau laba rugi. Yang pertama, dijadikan bahan evaluasi keuangan. Jelas. Karena yang namanya laporan keuangan itu pasti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Keputusan apa? Ya, keputusan bagaimana caranya sebuah perusahaan dapat meningkatkan laba dengan maksimal, kemudian sesuai dengan harapan, sesuai dengan target,
dan tentunya tidak terjadi penurunan laba yang terlalu signifikan kayak gitu. Dan yang kedua, mengetahui perkembangan perusahaan. Ya, dari waktu ke waktu pasti ada yang namanya laporan komparatif. Jadi dikomparatifkan, dikomparasi gitu. Disandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode saat ini. Bisa beberapa tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu dikomparatifkan. Jadi dibandingkan angka-angkanya, terjadi penurunan atau kenaikan. Nanti bakalan kelihatan grafiknya per periode akuntansi itu. Yang ketiga, data keuangan yang tersaji sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, kalau misalkan labanya stabil, otomatis perusahaan akan lebih meningkatkan operasionalnya, akan lebih meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai laba. Dan kemudian kalau terjadi rugi, otomatis pihak perusahaan bakalan mencari tahu apakah penyebab dari kerugian yang diderita oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi laporan keuangan itu kenapa kita harus membuatnya dengan sesuai dengan aturan, kemudian sistematis dan rapi, bisa dibaca oleh kita dan bisa dibaca oleh orang lain, karena laporan keuangan itu mempunyai standar atau mempunyai aturan yang baku, tidak bisa dirubah-rubah oleh seenaknya sama kita gitu. Makanya belajar akuntansi itu memang sedikit sulit karena kita mengikuti aturan yang ada. Beda hanya kalau akuntansinya warung ya, warung kecil, itu cuman lihat barang, beli barang berapa, sisanya berapa, uangnya ada berapa, gitu doang kalau warung. Terus kalau ya buat gaji buat yang nungguinnya gimana? Kalau gaji yang buat nungguinnya udah ditentuin berapa-berapanya, pasti ngambil dari uang modal yang ada di warung. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara keuangan warung dengan keuangan perusahaan besar. Seperti itu. Itu fungsi dari laporan laba rugi. Kemudian siapa aja yang pakai laporan keuangan rugi laba? Nah, ini yang udah kakak jelasin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa laporan keuangan itu yang pakainya ada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Internal ada manajemen, eksternal ada pemilik, kreditor, investor, pesaing. Pihak manajemen membutuhkan laporan rugi laba untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai laba. Itu manajemen, karena kan keputusan ada di manajemen, pengambilan keputusan itu. Yang kedua, di pihak eksternal ada pemilik. Pemilik itu yang memiliki perusahaan atau yang memiliki sebagian besar saham perusahaan. Kenapa pemilik membutuhkan laporan keuangan rugi laba? Tentunya yang namanya pemilik pasti ingin melindungi perusahaannya dari apa? Dari kegagalan. Pasti ingin mendapatkan laba yang sebaik-baiknya. Dari apa? Dari modal yang sekecil-kecilnya. Itu hukum ekonomi. Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, di sisi eksternal itu ada kreditor. Kalau kreditor membutuhkan laporan rugi laba untuk kebutuhan fasilitas kredit, pemberian fasilitas kredit. Misalkan perusahaannya ada Nada nih. Perusahaan Nada itu pengen mengajukan kredit ke perbankan dengan alasan untuk penambahan modal. Pihak perbankan tidak akan bisa seenaknya atau mentang-mentang saudaranya gitu ngasih kredit ke orang atau ngasih kredit ke perusahaan. Karena apa? Karena di situ ada penilaian terhadap laba. Kalau misalkan labanya stabil, otomatis kreditor atau perbankan itu dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan uangnya atau dapat mengembalikan fasilitas kredit itu dengan tepat waktu, tidak ada keterlambatan, kemudian tidak ada
unsur penipuan, dan kreditor pasti akan melindungi perbankan dari apa? Dari kredit macet. Kalau misalkan labanya tidak stabil, otomatis kan di situ ada potensi. Meskipun belum tentu terjadi misalkan, tapi tetap kreditor pasti akan menghitung risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang ketiga di bagian eksternal di sini ada investor. Kalau investor hubungannya dengan penanaman saham atau modal. Kenapa kok pengen lihat laporan laba rugi? Jelas investor tuh pengen laba yang sebanyak-banyaknya juga dong dari hasil penanaman modalnya. Gak mungkin kalian contohnya jual beli saham nih, apa kalian pengen rugi kalau jual beli saham? Kan tidak ya. Yang keempat, pesaing. Kalau pesaing itu membutuhkan laporan rugi laba itu untuk melihat sejauh mana pesaingnya maju atau berkembang. Tapi bukan berarti untuk meniru ya, tapi untuk dijadikan sebagai cerminan. Sudah sejauh mana perusahaan orang lain berkembang, sudah sejauh mana pula perusahaan sendirinya berkembang. Sampai situ untuk pemakai informasi laporan keuangan rugi laba. Nah, di sini ada dua jenis laporan laba rugi. Kadang kita itu tahu tabelnya tapi nggak tahu tipenya apa. Yang pertama di sini ada laporan laba rugi single step. Ada single step, ada multiple step. Coba saya mau tolong bacain sama Niluh Miliantini. Iya Kak. Yang single step tolong dibacain ya. Baik Kak. Laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio, efisiensi, dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Biasanya, jenis laporan ini digunakan oleh usaha kecil. Oke, betul ya. Jadi kebalik. Nah, single step. Ya. Single step itu merupakan pernyataan single atau bisa disebut dengan laporan keuangan yang formatnya seperti ini nih. Ini single step biar lebih jelas ya. Kenapa ya laporan keuangan yang single step ini dikatakan biasanya digunakan oleh usaha kecil? Karena ini lebih simple. Lebih simple itu dari apa? Dari format nih. Coba saya mau tolong baca dulu biar kita bandingkan ya perbedaannya ya, langsung keduanya biar kelihatan. Tolong dibaca dulu yang multiple step sama Lutfia Damayanti. Laporan laba rugi multiple step, yang mana laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lainnya yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Oke. Biasanya digunakan oleh kelihatan lagi Kak. Oleh perusahaan besar dan go public. Besar dan oh ya. Nah, single step relatif lebih banyak digunakan oleh usaha kecil. Kalau multiple step digunakan oleh perusahaan besar atau go public. Karena apa? Nah, kita bisa lihat nih perbedaannya nih. Ini yang single step. Ini yang multiple step.
Kalau single step nih, pendapatan sama biaya itu nggak bisa diduain ini ya, bentar. Yaudah lah, nggak apa-apa, gini aja lah ya. Di single step untuk pendapatan kita formatnya berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris nih di sini. Kenapa bisa dikatakan single? Karena ini lebih simpel. Kalau multiple, coba lihat di sini lebih detail. Penjabaran beban, penjabaran pendapatan, kemudian HPP itu dihitung sedetail mungkin. Kalau di single gimana? Kalau di single tidak ada yang namanya nih, lihat, kelihatan nggak ini kekecilan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Bisa dibedakan formatnya? Lebih rinci kalau multiple step itu. Kenapa dikatakan multi? Karena rinci. Nah, di sini beban pokok penjualan, biaya operasional, non operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor. Jadi ada cirinya. Kalau di sini laporan laba rugi itu langsung menyatu. Ini laba atau rugi. Tapi kalau di multiple step lebih rincinya itu ada laba di balik laba. Ada laba kotor, kemudian laba operasi, sampai ke laba bersih. Atau ada laba penghasilan sebelum pajaknya, ada setelah pajaknya, ada kalau setelah pajak berarti di situ laba bersih. Nanti mungkin akan lebih jelasnya ketika kita bisa menyusun laporan keuangan laba rugi ini secara langsung nantinya di studi kasus ya. Sekarang kita teorinya dulu. Yang penting untuk format harus diingat-ingat bahwa yang ini single step, yang ini multiple step. Cirinya apa? Cirinya kalau yang multiple step lebih detail, lebih rinci. Kalau single dikit. Sekarang masuk ke materi komponen laporan rugi laba. Komponen laporan rugi laba di sini ada pendapatan, ada HPP, laba kotor, beban. Yang satu pendapatan itu merupakan seluruh penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Itu namanya pendapatan. Kalau HPP itu bisa dikatakan sebagai harga pokok yang kita lakukan atau harga pokok yang kita korbankan pada saat melakukan penjualan. HPP cara ngitungnya kayak gimana? Harga pokok pembelian itu cara ngitungnya saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir. Nah, nanti selisihnya itu menjadi harga pokok penjualan. Yang ketiga di sini laba kotor. Kalau laba kotor, seluruh pendapatan belum dikurangi belum dikurangi pajak. Itu laba kotor. Nah, di sini contohnya nih. Ada laba kotor. Laba kotor itu kita dapatkan dari pendapatan dulu ditotalkan ya, atau penjualan. Kalau dalam perusahaan dagang itu penjualan, kalau dalam perusahaan jasa akunnya pendapatan.
si penjualan ini dikurangi dulu dengan apa? Dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita cari dari apa? Dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi beban angkut, dan nanti bakalan menjadi APP, dikurangi persediaan akhir juga. Nah, untuk mencari persediaan akhir gimana? Ada metodenya, nanti itu di materi persediaan. Setelah itu terciptalah yang namanya laba kotor. Laba kotor itu laba sebelum dikuranginya beban-beban operasional. Laba kotor itu baru penjualan dikurangi HPP. Itu laba kotor. Selanjutnya, di sini ada beban pemasaran, periklanan, promosi. Ini contoh dari beban. Jadi komponen-komponen dalam laporan laba rugi, khususnya di perusahaan dagang, itu ada 4 ya. Ada pendapatan, HPP, laba kotor, sama beban-beban. Ini contoh beban-beban maksudnya. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Coba kalau ada, biasakan jawab ada. Kalau nggak ada, jawab juga nggak ada. Karena di sini masih teori mungkin ya, masih teori, masih bisa dipahami. Selanjutnya, di sini ada fungsi laporan rugi laba, EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Di sini kita bisa melihat total pendapatan, total pajak, total penyusutan, sama amortisasi. Dari apa? Amortisasi itu aset tetap tak berwujud. Yang kedua di sini fungsinya kita dapat melihat beban penyusutan atau dapat menghitung beban penyusutan, sehingga nanti itu hubungannya dengan apa? Dengan pengurangan nilai aktiva tetap di laporan neraca. Yang ketiga pendapatan operasional. Pendapatan operasional jelas dirincikan secara detail, ditulis secara detail, lalu kemudian nanti akan tersajilah sebuah nominal, atau bakalan ketemu nominal pendapatan operasional. Yang keempat ada biaya lainnya, dan yang kelima EBT, earning before tax, pendapatan laba sebelum pajak. Kalau di sini earning before interest itu pendapatan sebelum bunga. Interest itu bunga. Selanjutnya, fungsi dari laporan rugi laba itu kita bakalan dapat mengukur berapa pajak terutang dari pajak penghasilan, entah itu badan ataupun PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 21 kan itu perorangan ya. Kalau PPh badan itu otomatis yang berkaitan dengan perusahaan. Dasar perhitungan pajak salah satunya dari laporan laba rugi. Yang terakhir di sini kita akan menemukan yang namanya pendapatan bersih atau net profit. Net profit itu laba bersih. Laba bersih itu berarti udah dikurangi beban operasional, udah dikurangi HPP, udah dikurangi juga pajak atau dikurangi pajak terutang. Itu fungsinya. Di sini ini mah contoh dari laporan laba rugi komparatif. Ini ada 2 periode. Nanti aja ini sambil latihan. Nah, ini proses pembuatan laba rugi nih. Proses pembuatan laba rugi itu kita wajib memilih periode laporan. Coba yang tahu laporan keuangan itu bisa periode apa aja? Tadi udah saya sebutin di awal. Ada yang tahu?
S2 Mei. Iya Kak. Periode laporan keuangan ada berapa ya? Ada apa aja ya? Periode pelaporan itu ada per berapa aja? Yang dua tadi bukan ya? Yang single step sama yang Bukan. multiple step. Ini laporan laporan keuangan itu bisa berapa bulan gitu. Bisa per bulan, per triwulan, per semester, Tahun. sama per tahun. Tahun. Nah, itu laporan periode laporan keuangan atau periode pelaporan. Yang kedua di sini kita membuat neraca percobaan. Membuat neraca percobaan itu yang sering kita sebut dengan trial balance. Trial balance fungsinya memang di situ belum menunjukkan saldo sebenarnya, tapi dari neraca percobaan itulah kita dapat melihat atau dapat menghitung nominal-nominal mana sajakah yang wajib disesuaikan. Sebelum ke neraca percobaan, otomatis kita bakalan menyusun jurnal terlebih dahulu. Jadi terciptanya neraca percobaan itu dari proses penjurnalan buku besar. Barulah tercipta sebuah neraca percobaan atau trial balance yang tadi. Yang ketiga, hitung pendapatan Anda. Kita harus memasukkan seluruh pendapatan ke dalam format laporan laba rugi. Yang keempat, tentukan HPP. Tentukan HPP nanti ada materinya untuk penentuan HPP atau untuk perhitungan HPP nanti ada ketika kita sudah masuk ke teori perusahaan dagang ya, nanti bakal saya ajarin insyaallah. Yang kelima, hitung profit. Profit itu keuntungan. Keenam, tambahkan biaya operasi. Berarti di situ teh kita harus mencantumkan beban-beban operasional yang sudah kita keluarkan uangnya, yang sudah kita bayar. Itu beban-beban operasional. Yang ketujuh, hitung penghasilan Anda. Jelas ya, hitung penghasilan. Penghasilan itu berarti hampir sama dengan profit. Yang kedelapan, tambahkan pajak penghasilan. Tambahkan pajak penghasilan itu tambahkan pajak penghasilan yang terutang. Bagi siapa? Bagi perusahaan. 9, hitung penghasilan neto atau penghasilan bersih, atau bisa disebut dengan net profit. Nah, setelah itu laporan laba rugi bakalan menemukan nominal laba atau ruginya tuh setelah kita menghasilkan nominal penghasilan setelah pajak, atau bisa disebut dengan net profit, laba bersih. Itu tahapan-tahapan dari proses pembuatan laba rugi. Untuk penerapan ini kita bakalan telaah pada apa? Pada studi kasus di pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu teorinya. Ada yang mau ditanyakan? Berdasarkan pengalaman kalian, misalkan ketika mengerjakan laporan keuangan laba rugi, ternyata rugi terus Kak. Ini soalnya atau misalkan emang saya yang salah ngitung? Coba, ada yang udah pengalaman bikin laporan laba rugi? Ada? Cung? Semuanya belum pernah bikin laporan laba rugi? Belum Kak. Belum. Estimasi semester berapa? Baru mau 2. Baru mau 2. Berarti baru mau masuk ke akuntansi pengantar 2 ya? Pengantar akuntansi 2. Nanti semester 2-nya tuh di perusahaan dagang, pengantar akuntansi 2 tuh. Nih lu belum pernah bikin? Udah Kak. Udah. Pernah ngalamin kendala apa pada saat pembuatan laporan laba rugi? Biasanya kalau buat laporan laba rugi tuh di HPP, terus kan ada persediaan barang tersedia dijual yang kayak Iya. gitu juga aku bingung di awalnya itu. Kalau di biaya-biaya tuh baru udah Kak, sama bawahnya tuh. Oke, jadi memang di laporan laba rugi itu pasti terkecoh pada saat perhitungan HPP.
karena di situ lumayan rumit, tapi nggak apa-apa. Iya, Berarti gitu. ada 1 poin tambahan buat pembelajaran laporan laba rugi. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu perhitungan HPP-nya. Jadi selain kita dapat menyusun atau selain kita bisa tahu format dari laporan keuangan laba rugi, kita harus bisa menghitung juga apa yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Satu berarti HPP ya. HPP bakalan saya bedah. Untuk siapa? Untuk kalian. Yang kedua, nih loh, ada lagi nggak selain HPP? Ada lagi? Selain Itu aja HPP? sih. Itu aja Kendalanya? sih. Nggak ada lagi ya? Cuman satu aja HPP. Iya. Oke. Kalau Rida pernah bikin laporan ini? Laporan laba rugi pernah buat? Kak Rida? Pernah, Kak. Pernah. Bisa ngerjainnya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Udah berapa kali ngerjain laporan keuangan? Kemarin itu ujian prakteknya buat laporan keuangan, Kak. Nilai pengantar akuntansinya dapat apa? Dapat yang semester 1 dapat B, waktu semester 2 A. Oke, mantap. Alhamdulillah ada kemajuan ya. Berarti ilmu akuntansi itu memang harus diasah terus. Meskipun kesannya akuntansi itu sulit dan kalau logika kita lagi nggak mood buat mikir, akuntansi susah nempelnya. Tapi yang terpenting, kunci dari jago akuntansi itu satu, hafal klasifikasi akun dan bisa menerapkan. Keduanya, paham siklus akuntansi. Ketiganya, sering latihan. Itu aja kuncinya untuk bisa bikin laporan keuangan tuh itu. Kalau misalkan kita udah sering latihan, klasifikasi akun bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh otomatis masuk ke dalam otak kita tanpa dihafal-hafal. Beda halnya sama kita ngafalin sekaligus gitu. Kak Rida, ada kendala gak pada saat penyusunan laporan laba rugi? Pernah ngalamin kesulitan gak? Ya, waktu penghitungan HPP-nya, Kak. HPP, oh berarti sama ya, memang di HPP. Ya, Oke, siap. Dari 2 sampel barusan, Estu sama Rida, part yang nggak paling sih, cuman agak rumit perhitungannya di perhitungan HPP. Karena apa? Karena di perhitungan HPP itu memang ada perhitungan secara khusus. Tidak serta-merta kita hanya memindahkan angka saja kayak pendapatan, penjualan, karena itu tinggal mindahin ya. Tapi kalau untuk perhitungan HPP itu ada perhitungannya untuk persediaannya nanti kita akan pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Untuk teorinya dulu, kita akan prakteknya pertemuan selanjutnya untuk laporan keuangan laba rugi. Saya bakalan pandu insya Allah. Ada lagi ya? Boleh kirim filenya yang kemarin yang neraca sama yang sekarang. Neraca sama yang sekarang. Siap nanti sekarang saya kirim untuk file itu. Ada lagi? Yang lain nggak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada untuk pertemuan malam ini, cukupkan sekian.
Terima kasih atas antusiasnya. Jangan lupa untuk di review lagi materinya, karena materi dasar itu bakalan kepake ketika kalian udah lulus kalian mau sertifikasi atau mau mendapatkan sebuah pengakuan nasional berupa sertifikat. Kalian harus paham dasarnya dulu sebelum ke yang expert. Ujiannya pun kan bertahap. Kalau misalkan di proses siklus akuntansinya aja udah belibet, nanti skill kalian dipertanyakan gitu. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi paham dasar itu sangat penting. Jangan menyepelekan atau jangan menganggap remeh ilmu dasarnya, karena sesuatu itu pasti dimulai dari dasar dulu. Rumah aja dibangun dari dasar, bahkan digali dulu loh sebelum dibangun. Untuk apa? Untuk memperkokoh. Analoginya kayak gitu. Nah, ilmu akuntansi pun sama gitu ya. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Dikarenakan sudah selesai teorinya, mungkin kita akan praktek di pertemuan selanjutnya. Oke? Kalau kayak gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nanti saya kirim PowerPoint-nya ya. Sekarang. Ya. Yuk. Iya, Kak. Siap.